Halo kawan-kawan, mahasiswa mata kuliah bangunan hijau. Jadi karena keterbatasan waktu kita untuk bertemu secara online, karena libur Galungan dan Kuningan, dan saya juga at the same time, I'm also worried that we cannot catch up for the final exam. Jadi saya takut nanti target pertemuan kita tidak ketemu pada saat mau UAS. Saya berinisiatif untuk merekam video slide pertemuan 11 yang kalian sedang saksikan ini dan pertemuan ke-12 pada video berikutnya. Di akhir video saya akan meminta sedikit refleksi dari kalian, apakah sebagai bukti apakah saya menyampaikan materi dengan cukup jelas atau tidak. Dan itu juga akan menjadi absen dari pertemuan kita. Oke, kita mulai ya. Pertemuan ke-11 kali ini adalah mengenai arsitektur hemat energi. Istilah energi itu adalah sebenarnya salah satu istilah yang menjadi kata kunci, keyword daripada bangunan hijau. Tentu saja kita tahu penggunaan energi itu adalah hal yang juga menjadi titik penting dalam perancangan arsitektur. Bagaimana kamu bisa merancang agar tidak terlalu banyak menggunakan pencahayaan buatan, misalnya dengan mengoptimalkan pencahayaan sinar matahari alami, dan juga misalnya bagaimana kamu mendesain agar bangunan kamu tidak lembab ataupun tidak gerah ketika digunakan oleh penghuninya. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang kamu harus pikirkan, yang kamu harus bayangkan pada saat kamu mendesain. Salah satunya adalah pada saat penggunaan energi. Salah satu prinsip energi adalah energi itu tidak pernah hilang ya. Jadi dia hanya berubah bentuk. Ini seperti prinsipnya Nikola Tesla misalnya. Bahwa energi itu ada di mana-mana, tetapi dia hanya berubah bentuk. Jadi energi matahari akan berubah bentuk menjadi energi listrik misalnya, dan seterusnya. Di arsitektur kita tahu bahwa ada istilah form follow function, tetapi di dalam hal penghematan energi ada namanya form follow energy. Jadi bagaimana bangunan kita bisa memanfaatkan energi atau mengurangi penggunaan energi serendah mungkin, tapi satu titik pentingnya adalah tanpa merugikan kenyamanan penghuni di dalam rancangan kita. Jadi penting memang untuk menekan penggunaan energi, tetapi tetap kenyamanan dari penghuni itu lebih penting, paling penting. Di beberapa tempat, kalian mungkin merasa bahwa energi itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu terlalu kalian pikirkan. PLN misalnya, harga listrik di Indonesia itu termasuk yang paling rendah di Southeast Asia, kalau tidak di dunia. Jadi PLN itu masih memonopoli penggunaan energi listrik misalnya, dan sulit banget energi terbarukan masuk ke Indonesia karena murahnya listrik di Indonesia. Jadi kita nggak pernah berpikir bahwa kita memerlukan energi alternatif. Tetapi ini bukan soal murah atau mampu bayar, bukan soal ekonomi saja, tetapi lebih ke arah pemerataan penggunaan energi di seluruh dunia. Karena kalau kita paham bahwa energi itu hanya berubah bentuk dan kita memaksimalkan penggunaan energi, kita memonopoli penggunaan energi di satu negara saja, tidak memberikan kesempatan pada orang lain di negara lain untuk memanfaatkan itu, maka kita jadi manusia yang seperti apa. Yang kedua adalah berdasarkan pengalaman saya, sekolah di Eropa, energi adalah salah satu tagihan terbesar yang harus dibayar. Kalau saya kebetulan tinggal di akomodasi mahasiswa, jadi sudah termasuk listrik. Tapi kawan-kawan saya yang bawa keluarga, tagihan terbesarnya bukan pada saat akomodasinya saja, tetapi saat penggunaan listrik, terutama pada saat winter seperti saat ini. Jadi kalau tidak ngidupin penghangat itu sepertinya tidak optimal kegiatan kami di dalam ruangan. Maka
Bersyukurlah kalian yang kamarnya hangat setiap hari, setiap saat. Kemudian juga bisa ngidupin AC kalau panas, kalau ongkep. Dan pikirkanlah kami semua yang harus berpikir begitu ya, bagaimana cara hemat energi di tempat lain. Ya, ini seperti yang tadi saya bilang, bahwa energi itu sangat diperlukan. Ini adalah isu yang penting saat ini di dunia. Kawan-kawan saya di sini juga banyak yang mengambil topik penelitian mengenai energi, walaupun tidak di bidang arsitektur. Energi terbarukan biasanya ada energi nuklir, mereka ngomongin soal energi dari sampah, dan lain sebagainya. 80% kebocoran energi itu berasal dari manusia, dari perilaku kita, dari kebiasaan kita, sedangkan 20%-nya baru dari hal-hal teknis seperti salahnya perencanaan penempatan air conditioning misalnya, atau kebocoran pada dinding dan lain sebagainya. Tapi ya itu, saya ingetin lagi bahwa menghemat energi penting, tetapi tetap juga kenyamanan penghuninya juga penting. Kemudian penghematan energi itu selain didukung oleh desain, didukung oleh pengetahuan kita mengenai perletakan jendela, perletakan bukaan, perletakan furniture, pilihan furniture. Hal lain itu adalah fixture atau perlengkapan atau peralatan penghematan energi. Kamu harus membuka wawasan kamu mengenai alat-alat dalam desain yang bisa membantu kamu, membantu desain kamu, membantu bangunan kamu untuk hemat energi. Misalnya lampu hemat energi, kabel yang baik, gitu. Insulasi yang baik, pintu yang tidak bocor, bahkan memilih menggunakan batu bata dibandingkan batako misalnya, karena batako itu pori-porinya lebih besar, jadi dia lebih cepat menyerap panas dan melepaskannya, sedangkan bata menyerap dan melepaskan panas secara perlahan, sehingga dinding yang dengan bata konon lebih dingin ketika udara panas dan lebih hangat ketika udara dingin. Tapi sebaliknya pada penggunaan batako begitu misalnya. Kemudian juga harus ingat bahwa di satu tempat peralatan atau teknik yang kamu gunakan untuk menghemat energi belum tentu cocok di tempat lain. Jadi dia tidak 100% bisa direplikasi. Tetapi harapannya adalah kamu belajar dengan pengalaman. You are doing that by experience. Begitu berhasil di satu tempat, bukan direplikasi 100%, tetapi belajar meningkatkannya lagi over and over again, sehingga penggunaan energi pada perancangan kamu menjadi lebih baik, lebih bijaksana lagi di masa depan. Prinsip-prinsip hemat energi tentu saja adalah penggunaan energi yang ada di sekitar. Energi listrik yang didapat dari matahari, misalnya energi angin, petir mungkin, atau sampah, atau air misalnya, di green school jadi vortex dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan iklim, angin, kemudian hujan, itu juga bisa membantu rancangan kamu untuk hemat energi. Misalnya kalau curah hujannya tinggi, atapnya harus seperti apa sehingga tidak tampias, sehingga tidak masuk, sehingga tidak lembab. Kalau dia lembab, dia akan membutuhkan energi lebih banyak supaya tidak membuat orang tidak nyaman. Kemudian hemat energi juga ada dalam hal meminimalkan penggunaan sumber daya. Misalnya sumber daya alam digunakan seminimal mungkin, apalagi sumber daya alam yang tidak bisa digunakan kembali. Genteng itu sebenarnya adalah salah satu sumber daya material yang datang dari sumber daya yang tidak bisa digunakan lagi, genteng tanah liat. Jadi menurut studi terbaru, mengembalikan fungsi genteng tanah liat kembali ke tanah liat itu hampir mustahil. Tetapi ya itu kembali lagi, kalau kita selalu berpikir soal lingkungan tetapi tidak juga ngomongin soal kenyamanan manusia, itu juga salah. Sehingga
lingkungan penting, tapi manusia juga penting. Prinsip yang lain adalah respect for site, tidak berimplikasi sangat negatif terhadap kenyamanan dan kesehatan pengguna bangunan. Respect for user, kemudian menerapkan prinsip-prinsip yang ada secara keseluruhan atau holistik. Hemat energi ada pada aspek konsumsi sumber daya yang hemat dan efisien, pada energi, material, air, dan penggunaan lahan. Kamu punya lahan, tapi kamu tutup semuanya dengan perkerasan, itu juga tidak hemat energi, tidak cukup bangunan hijau. Kemudian emisi positif terhadap udara, air, dan tanah terkait dengan lingkungan dan kesehatan. Kemudian aspek yang lain adalah aspek polusi, misalnya kebisingan atau getaran selama konstruksi ataupun penggunaan atau pasca daripada penggunaan. Contoh penerapan konsep hemat energi pada bahan bangunan adalah yang pertama adalah isu retrofitting. Retrofitting ini adalah tema ketika kamu merombak ulang bangunan sebagai bagian ataupun sedikit daripada bangunan untuk memaksimalkan performa bangunan gedung. Jadi misalnya mengganti fasade, yang paling sering terjadi itu adalah renovasi fasade satu bangunan, atau membagi bangunannya dengan fungsi yang lain atau desain yang berbeda. Jadi di bidang eksterior bisa dilakukan misalnya mengubah fasadnya agar lebih bisa menangkap sinar matahari, ataupun di interior retrofitting bisa mengganti material di dalam bangunan, kayak renovasi dia. Kemudian ada sistem namanya HVAC, Heating, Ventilating, and Air Conditioning, yang harus efisien, pencahayaan alami yang maksimal, dan peralatan yang hemat energi. Lalu ada desain gedung hemat energi, itu mengurangi penggunaan lahan terbangun dengan layout yang sangat sederhana. Semakin kompleks layout kamu, semakin sulit sebenarnya energi itu bergerak. Jadi semakin banyak energi yang harus diperlukan. Kualitas bangunannya bermutu, efisiensi terhadap penggunaan bahan, material ramah lingkungan, kemudian atap bangunan bisa digunakan menjadi atap taman, misalnya roof garden atau green roof. Karena berdasarkan penelitian itu bisa menurunkan suhu udara, mengurangi pencemaran udara, dan menambah ruang hijau. Beberapa contoh tindakan yang menggunakan energi secara efisien adalah tadi misalnya pakai energi CFL yang mengganti lampu pijar. Jadi lampu konvensional itu bisa diganti dengan lampu compact fluorescent lamp. Tapi ini juga sebenarnya topik yang sangat baru, sensitif, dan masih berkembang karena lampu pijar yang biasanya berwarna orange atau kuning diganti dengan lampu fluoresan yang umumnya berwarna putih. Memang dia lebih terang, tetapi lebih banyak secara efek lingkungan kurang cukup baik. Lebih banyak nyamuk yang tumbuh, kemudian tanaman juga tidak terlalu bereaksi positif terhadap CFL ini. Lalu kamu bisa memperbanyak skylight, misalnya ada bagian-bagian dari bangunan kamu yang tidak mendapatkan sinar matahari dari dinding, dari jendela di dinding, kamu bisa buka jendela di atap. Kemudian menggunakan teknologi yang energi efisiensi dan mengaplikasikan teknologi produksi di industri yang hemat energi. Selalu kembangkan, update keterampilan pengetahuan kamu dalam bidang energi atau peralatan yang hemat energi. Di dalam topik bangunan hijau, khususnya mengenai bangunan hemat energi, ada yang namanya zero energy building
atau bangunan tanpa energi. Sebenarnya dia bukannya tanpa energi, dia tetap perlu energi, tetapi penggunaan energinya minimal. Disingkat sebagai ZEB, jadi Zero Energy Building. Dia menggunakan energi dari energi terbarukan, matahari, angin, air, bahan nabati, biomasa maupun biogas. Ya mirip-mirip seperti green school ya. Tapi karena, salah satu keterbatasan dari energi terbarukan seperti matahari maupun angin itu kan sulit diprediksi ya. Jadi misalnya bisa aja satu hari matahari terik, besokannya hujan. Kemudian angin juga begitu. Maka tetap penggunaan energi fosil pada saat-saat tertentu. Masih ada celah untuk menggunakan energi fosil. Jadi kita juga tidak mau menutup kemungkinan penggunaan energi fosil pada ZEB misalnya. Tonton Cars 2, jadi film animasi Pixar mengenai mobil-mobil yang konon adalah energinya menggunakan baterai dan lain sebagainya, ternyata dia tetap pakai fosil juga. Jadi kita nggak mau munafik juga, tetap walaupun kita tetap berusaha mengurangi penggunaan energi dari fosil, tetapi adalah masanya kita tetap menggunakan energi fosil. ZEB itu mengarah pada total energi yang dikonsumsi oleh bangunan, jadi ada ukurannya, ada parameternya, ada yang mengukur apakah bangunan ini termasuk ZEB atau tidak. Kemudian secara keseluruhan konsumsi energi bangunan harus nol atau bahkan surplus, sehingga energi bangunan itu sendiri mengenerate energi. Dia bisa menghasilkan energi dan malah bisa dijual energinya. ZEB itu tidak hanya pada saat konsep ZEB tidak hanya pada saat penggunaan bangunan saja, energi pada saat penggunaan bangunan, tetapi juga pada material bangunan. Ketika material itu diproduksi dan juga operasional pada bangunan pada satuan waktu tertentu, yaitu yang dulu saya pernah bilang bahwa kalau material dari bangunan kamu datang jauh, diimpor jauh, itu juga menggunakan energi. ZEB itu adalah konservasi energi dengan optimalisasi energi terbarukan. Jadi kamu memang benar-benar harus memikirkan secara sangat detail mengenai material yang akan kamu gunakan, energi yang akan digunakan selama pelaksanaan dan setelahnya. Ini contoh cara pengoptimalan energi di hunian, di rumah arsitektur yang sederhana, yang menurut kita bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalnya adalah kita memahami ada pengaruh iklim pada desain kita. Seperti tadi, curah hujan, angin, dan lain sebagainya. Kemudian panas. Saya juga dulu pernah bilang bahwa kalau misalnya kamu dapat kesempatan untuk mendesain ruang tidur, jangan desain ruang tidur itu pada sisi barat misalnya, karena itu akan membuat orang yang ingin beristirahat pada malam hari menjadi sulit beristirahat, karena sisi barat ketika matahari terbenam, sisi itu akan menyerap panas ya, dan seterusnya. Gunakan sisi barat itu misalnya untuk dapur, dan orang tidur itu ada di sisi timur. Jadi ketika matahari terbit, ruangan menjadi lebih hangat dan orang beraktivitas. Misalnya seperti itu. Ini tidak berlaku bagi orang yang aktivitasnya terbalik ya. Misalnya burung hantu gitu. Boleh itu dibalik posisinya. Kemudian pasang pohon, ditanam pohon. Kemudian Eternit atau langit-langit itu sebenarnya juga adalah upaya kita agar panas dari atap itu tidak langsung mengenai kita. Makanya langit-langit, plafon, nah itu penting untuk menjaga panas supaya tidak masuk ke bawah. Kita juga harus memahami pengaruh hujan, pengaruh angin, dan lingkungan pada desain kita. Jangan lupakan itu, sehingga
kadang-kadang kalau misalnya kamu merancang sesuatu, lebih baik pernah pergi ke site tersebut ya. Jadi kamu bisa merasakan kondisi di site. Lalu ada namanya Building and Construction Authority Academy atau BCAA. Ini adalah semacam badan yang mengklaim bangunannya adalah ZEP. Ini adalah bangunan yang ada di Singapura sejak tahun 94, kemudian direnovasi. Jadi dia diklaim sebagai bangunan ZEP pertama. Ini termasuk presiden yang bagus karena bangunan ZEP ini adalah bangunan BCAA ini adalah bangunan yang sistemnya renovasi. Jadi dia tidak dari nol. Jadi menarik untuk tahu bahwa tidak perlu merancang dari nol untuk bisa menjadi bangunan ZEP. Ini contohnya bangunannya retrofitted-nya di bagian depan fasadnya. Jadi diganti fasadnya dengan desain yang bisa menerima sinar matahari, kemudian mempreservasinya di dalam rancangan. Konsumsi energi biasanya paling besar pada pengudaraan dan pencahayaan, maka pada BCAA pencahayaan dan pengudaraan itu berada di atap dan ada panel surya, kemudian di hampir semua titik yang bisa menerima sinar matahari. Energi yang diperoleh pada bulan-bulan musim-musim kemarau di Singapura itu disimpan, kemudian baru dipakai pada saat pada saat bulan-bulan sinar matahari rendah di Singapura. Jadi ini adalah presiden yang cukup baik yang dipakai di bangunan-bangunan dengan ZEP setelahnya. Sepertiga dari suplai energi itu dikasih ke bangunan lain di kampus tersebut. Walaupun energi lain seperti angin atau air atau bahan nabati belum bisa diterapkan, tapi penggunaan energi matahari secara optimal pada bangunan ini menjadi pelajaran yang sangat berguna. Kemudian pengudaraan juga adalah hal penting dalam perencanaan bangunan tropis. Dan pada SEP ini pada SEP BCAA dilakukan secara pasif dan aktif dengan menempatkan pohon besar pada sisi barat untuk meredam panas matahari pada siang dan sore. Lalu ada pemasangan kanopi juga pada sisi barat. Kemudian kanopi ini juga ada yang menjadi panel surya dan ada yang menjadi bidang pemantau. Untuk jendela, seperti yang tadi terlihat ilustrasinya, jendela yang dipakai pada ZEP BCAA ini jenis low emissivity yang mengurangi masuknya mengurangi masuknya panas pada bangunan gedung, hanya cahayanya saja yang boleh masuk. Lalu menekan kebutuhan air conditioning dengan menanam sensor pada AC yang otomatis mati atau menyala tergantung kehadiran manusia. Dan kemudian hanya bekerja pada suhu 24 sampai 25 derajat ya. Saya nanya, kalian suhu AC-nya di kamar berapa ya? Jadi suhu 24 sampai 25 itu masih cukup untuk kita bekerja secara optimal sebenarnya. Lalu untuk di ruang staff yang setiap hari ada orang, ada AC yang suhu dan kecepatannya bisa diatur tapi ukurannya kecil. Kemudian ada beberapa ruang yang sengaja tanpa AC, itu menggunakan ventilasi alami dengan cerobong dengan sistem step. Ini menyediakan udara lebih banyak 11 kali daripada teknik konvensional. Kemudian contoh yang kedua adalah ini stadion di Taiwan, di Kaohsiung.
Stadion ini, Stadion Nasional Taiwan, itu atapnya adalah full dari panel surya, sel surya. Jadi bentuknya seperti naga, makhluk mitologi, bagian dari disertasi saya. Kemudian dan ya kalau misalnya atap stadion kita hanya atap gitu, hanya untuk melindungi penonton, kan sayang ya panas mataharinya terbuang. Jadi sama dia tutup dengan sel surya full, sehingga ketika ada atau tidaknya pertandingan, sel suryanya tetap berjalan dan akan digunakan energinya pada saat dibutuhkan. Stadion ini konon juga menjual energinya kepada kota Kaohsiung. Jadi dia mensuplai energi untuk daerah lain di sekitarnya, sehingga dia bisa sustain, stadionnya tetap bisa berdiri gitu ya, tetap maintenance-nya ada dan lain sebagainya. Menarik sekali. Kemudian ini slide terakhir, ini adalah ilustrasi yang saya dapatkan dari sebuah taman kanak-kanak di Jepang. Ini sebenarnya adalah gambar yang sama, tapi suasana yang berbeda. Yang bagian atas adalah ketika musim panas dan di bawah adalah ketika musim hujan. Jadi taman kanak-kanak ini di tengahnya ada void kosong, foyer gitu, yang kalau hujan itu bagian bawahnya itu lantai dasarnya bisa jadi genangan air, jadi kolam cetek gitu. Dan ini buat saya ini perancangan yang sangat cerdas, karena memanfaatkan alam yang sudah ada. Jadi air hujan tidak dibiarkan saja hilang, tetapi juga digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Jadi untuk sensorinya mereka dan lain sebagainya. Oke, demikian materi pertemuan ke-11 kali ini. Kita lanjut ke pertemuan ke-12. Terima kasih sudah mendengarkan.